Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umam Fakih, saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, dari Majalengka. Di sini saya akan sedikit memberikan suatu pemahaman bagaimana penggunaan masker, disinfektan, dan hand sanitizer dalam new normal. Saya di sini sebagai mahasiswa KKN Alternatif 69 Divisi IB2 di RW 15 Mantri Jeron. Langsung saja saya akan memaparkan yang pertama, yaitu latar belakang penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk COVID-19. Masker dapat digunakan baik untuk melindungi orang yang sehat atau untuk mengendalikan sumber orang yang terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut. Jadi, dalam latar belakang penggunaan masker ini sebagai pencegahan untuk kita dari virus-virus yang akan masuk ke dalam pernapasan kita. Cocok dengan kondisi yang saat ini kita alami, yang mungkin bisa dikatakan kondisi yang bingung bagaimana caranya kita melakukan suatu aktivitas. Nah, salah satu dari penggunaan masker ini, jika kita mau melakukan suatu aktivitas, kita wajib menggunakan masker. Nah, selanjutnya kita lihat jenis masker. Penggunaan masker non-medis yaitu masker yang terbuat dari bahan lain, misalkan kain atau katun. Di tengah masyarakat belum cukup dievaluasi, saat ini belum ada bukti yang dapat dijadikan dasar yang mendukung atau menghalangi diberikannya anjuran penggunaan masker non-medis di tengah masyarakat. Berarti ada dua jenis kain masker, misal seperti kain dan katun. Nah, tata laksana masker yang kita harus perhatikan di saat pandemi saat ini, penggunaan masker dan pembuangan masker terlepas dari jenisnya penting untuk dilakukan dengan benar untuk memastikan masker tersebut efektif dan untuk menghindari peningkatan penularan. Yang pertama, tempatkan masker dengan hati-hati. Pastikan masker tertutup mulut dan hidung, dan kaitkan dengan kuat untuk meminimalisasi jarak antara wajah dan masker. Yang kedua, hindari menyentuh masker saat digunakan. Yang ketiga, lepas masker dengan teknik yang benar. Jangan menyentuh bagian depan masker, melainkan lepaskan masker dari belakang. Kemudian, setelah melepas atau setiap kali tidak sengaja menyentuh masker yang terpakai, bersihkan tangan dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun dan air mengalir jika tangan terlihat kotor. Lalu segera ganti masker saat masker menjadi lembab dengan masker baru yang bersih dan kering. Jangan gunakan kembali masker sekali pakai. Buang masker sekali pakai setelah digunakan dan segera buang setelah dilepas. Nah, itu tata laksana penggunaan masker. Selanjutnya kita lihat latar belakang dalam hand sanitizer ini. Nah, hand sanitizer merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Hand sanitizer terbagi menjadi dua, yaitu hand sanitizer gel dan hand sanitizer spray. Nah, hand sanitizer gel merupakan pembersih tangan berbentuk gel yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan, mengandung bahan aktif alkohol 60%. Sedangkan hand sanitizer spray merupakan pembersih tangan berbentuk spray untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan yang mengandung bahan aktif irgasan DP300 berbanding 0,1% dan alkohol 60%. Penelitian Diana 2020 menyatakan hand sanitizer yang berbentuk cair atau spray lebih efektif dibandingkan hand sanitizer gel dalam menurunkan angka kuman pada tangan. Nah, jadi di sini ada dua
hand sanitizer, yaitu hand sanitizer gel dan hand sanitizer spray. Tetapi penelitian yang telah dilakukan Diana itu menyatakan bahwa hand sanitizer yang spray lebih efektif dibandingkan hand sanitizer yang gel. Lalu selanjutnya fungsi hand sanitizer. Fungsi hand sanitizer menjadi alternatif untuk membersihkan tangan jika tidak ada air dan sabun. Namun, membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer tidak dapat membunuh semua jenis kuman atau tidak seampuh mencuci tangan dengan air dan sabun. Cara penggunaan hand sanitizer dengan menuangkan ke seluruh bagian tangan, lalu gosokkan pada seputaran tangan termasuk sela-sela jari selama 20 detik setelah hand sanitizer diusap pada tangan. Biarkan mengering sendiri. Nah, itu dia fungsi dari hand sanitizer dan cara penggunaannya. Lalu selanjutnya, yang terakhir kita melihat dulu latar belakang dari disinfektan. Nah, disinfektan ini adalah senyawa kimia yang mempunyai sifat bakteriostatik dan bakterisidal. Tujuan digunakannya disinfektan adalah untuk membunuh bakteri patogen yang penularannya melalui air seperti bakteri penyebab tipus, kolera, disentri, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih disinfektan. Yang pertama, sifat mikrosidal membunuh jasad renik, sifat mikrostatik penghambat pembunuh jasad renik, kecepatan penghambat sifat lain-lainnya. Kemudian langkah-langkah disinfeksi permukaan. Nah, ini langkah-langkah yang mungkin nanti bisa diperhatikan. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri atau APD, terutama masker dan sarung tangan sekali pakai pada saat membersihkan dan mendesinfeksi permukaan. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap pembersihan, setelah sebelumnya dirusak terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan. Jika menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali, sarung tangan tersebut harus digunakan khusus untuk membersihkan dan mendesinfeksi permukaan terindikasi terkontaminasi dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Lalu yang kedua, permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen atau sabun dan air sebelum disinfeksi. Yang ketiga, baca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan mendesinfeksi. Siapkan lap, flanel, kain microbler, mop, dan sprayer. Nah, lokasi disinfeksi permukaan ada 8, yaitu yang pertama lantai, yang kedua permukaan pegangan tangga, tombol lift, pegangan pintu, jendela, mikrofon, toilet, dan fasilitas umum lainnya. Nah, itu dia langkah-langkah serta lokasi bagian-bagian yang perlu disinfektasikan oleh kita semua agar terhindar dari virus-virus dari yang mungkin saat ini bisa dikatakan virus COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan suatu aktivitas seperti semula. Semoga materi ini bisa didapat oleh bagi orang-orang yang telah melihat video ini. Semoga bisa di-share berupa video ini ke yang lain, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata ataupun masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.